Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menghadiri Google Meet pada pagi hari ini untuk mendengarkan atau menyaksikan presentasi dari kelompok 5. Perkenalkan, saya sebagai moderator, nama Wulung Sanjaya, NPT 21190021. Kegiatan pertama pada pagi hari ini adalah penjelasan dari kelompok 5. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Wulung yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk presentasi. Ya, di sini kelompok 5 diwakili oleh 4 orang, ada Adi Febrian, ada saya sendiri Pak Frani Bowo, dan ada Fahmi Yuan, dan juga ada Reza Bia Chandra. Next. Pengertian smog. Asbut adalah kasus pencemaran udara berat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan. Di bawah perubahan cuaca yang menghalang sirkulasi udara, asbut bisa menutupi suatu kawasan dalam waktu yang lama. Perkataan asbut adalah singkatan dari asap dan kabut. Walaupun pada perkembangan selanjutnya, asbut tidak harus memiliki salah satu komponen kabut ataupun asap. Asbut juga sering dikaitkan dengan pencemaran udara. Asbut sendiri merupakan koloid jenis aerosol padat dan aerosol cair. Dikutip dari Wikipedia tahun 2015. Asap kabut atau asbut atau lebih dikenal dengan smoke atau smoke dan fog adalah sejenis kasus pencemaran udara berat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan. Asbut sendiri merupakan koloid jenis aerosol padat dan aerosol cair yang mengandung gas nitrogen dioksida atau biasa disingkat NO2 dan gas ozon atau O3 yang berasal dari reaksi gas buang kendaraan bermotor dengan sinar matahari. Gas buang kendaraan bermotor umumnya mengundang gas NO, CO, dan hidrokarbon. Gas-gas itu tersebut selanjutnya akan mengalami reaksi fotokimia, yaitu reaksi yang terjadi karena adanya foton atau cahaya. Reaksi fotokimia ini menghasilkan polutan sekunder yang mengandung gas NO2 dan ozon, yang akhirnya terbentuklah smog. Next. Proses terbentuknya smog. Kabut terbentuk ketika udara yang jenuh akan uap air didinginkan di bawah titik bekunya. Kabut asap berawal dari berbagai reaksi pembakaran, seperti minyak, transportasi darat, pabrik industri, yang menghasilkan produk beracun. Serta senyawa-senyawa ini memiliki sifat mudah menguap, ditambah dengan bantuan sinar matahari dan bergabung dengan oksigen, membuat terciptanya dioksida nitrogen yang mana bisa memicu reaksi smog fotokimia. Next. Pembagian smog berdasarkan proses terbentuknya. Pembagian smog berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi 2, yaitu smog fotokimia dan smog klasik. Smog fotokimia pada umumnya disebabkan oleh beberapa jenis hasil pembakaran bahan kimia yang dikatalisasi oleh kehadiran cahaya matahari. Smog ini mengandung hasil oksida nitrogen, misalnya nitrogen dioksida, ozon troposferik, VOCs atau volatile organic compounds, dan peroksiasil nitrat atau biasa kita singkat PAN. Dan ada smog klasik. Smog klasik adalah smog yang terjadi di London setelah terjadinya revolusi industri yang menghasilkan pencemaran besar-besaran dari pembakaran batu bara. Pembakaran ini menghasilkan campuran asap dan sulfur dioksida. Gunung berapi yang juga menyebabkan berlimpahnya sulfur dioksida di udara menghasilkan asbut gunung berapi atau fog vulkanik smoke. Lanjut, next. Dampak dari asbut. Smog berpengaruh terhadap kesehatan. Gas ini dapat membahayakan kesehatan kita. Paparan ozon dapat menyebabkan serangan asma, radang paru-paru, dan penyakit pernapasan lainnya. Tingginya kadar polusi ozon menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang dengan asma atau penyakit paru-paru lainnya. Smog mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Konsentrasi ozon kita melebihi standar kesehatan, di mana konsentrasi polutan dalam asap kabut meningkat lebih dari 3 kali lipat. Sehingga suatu wilayah tidak dapat dikatakan aman dan memberi indikasi sebagai udara kotor. Jika ini terjadi, kita memerlukan biaya lingkungan yang tinggi. Investor baru mungkin tidak ingin datang ke wilayah tersebut, dan bisnis yang
ada akan menghadapi persaingan yang ketat untuk memperluas pasarnya. Next. Cara mengatasi kabut asap. Cara mengatasi kabut asap ada 3, yaitu kesadaran dari masyarakat supaya membuka lahan pertanian tidak melalui cara pembakaran lahan ataupun hutan. Yang kedua ada tidak melakukan pembakaran sisa-sisa sampah rumah tangga. Dan ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Next. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Wulung sebagai moderator. Mohon izin, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun masih kurang paham tentang materi yang dipaparkan tadi, silakan. Jikalau ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Izin bertanya, Mas. Ya. Silakan, Saudara Abli. Izin bertanya kepada kelompok yang tadi memaparkan materi, apa itu VOC atau volatil organik compound pohon, diberikan pencerahannya, dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Mohon izin kepada kelompok 5 bisa menjawab pertanyaan dari Mas Abil. Mohon izin, Mas Ulum, izin dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Abil. Siap, waktu Terkait, dan silahkan. Terkait tentang pertanyaan tadi, apa itu volatile organic compounds atau VOC, itu sebenarnya merupakan sebuah kandungan komponen bahan kimia organik yang mana dia itu biasanya digunakan untuk pembuatan lem atau cat ataupun serta produk-produk industri lainnya yang mana memiliki sifat yang dapat menguap sehingga dapat mencemari udara. Jadi sebenarnya bahan VOC ini atau volatile organic compound ini sangat berbahaya. Siap, terima kasih. Bagaimana Mas Abil, apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada penyanggahan atau pertanyaan lagi? Ya Mas, mungkin cukup. Terima kasih atas jawabannya. Siap, sama-sama Mas Abil. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai, saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini, yaitu smog sangat berbahaya bagi kesehatan jika memiliki kandungan yang berlebih. Hal ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Siap, terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator, jika memiliki kesalahan atau baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Siap, terima kasih. Mohon izin, apa sudah bisa dimulai? Moderator dari kelompok 5 diambil atas nama Reza Bia Chandra. Ya, dipersilakan. Siap, terima kasih Saudara Bia Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Reza Bia Chandra, NPT 21190016. Di sini saya akan menjadi moderator untuk presentasi dari kelompok Repda, Vika, Wildan, dan Yusuf. Untuk kelompok yang bersangkutan, waktu presentasi dimulai. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan sesi kesimpulan. Untuk presentasi bisa dimulai. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Mas.
Sudah, Siap, sudah. mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Rendra Sarlota Wanggai, PK Dwi Mutia, Wildan Aulia Askawardoyo, dan Yusuf Isar Muhammad akan mempresentasikan tentang hujan asam. Pengertian hujan asam. Hujan asam merupakan hujan yang bersifat asam daripada hujan biasa. Hujan asam dikenal pertama kali pada tahun 1950, yaitu pada saat hujan asam tersebut memberikan dampak negatif berupa air yang bersifat asam di danau Skandinavia dan Kanada. Faktor penyebab dari terjadinya hujan asam yakni gas-gas SO2, NOx, dan HCl meningkat. Hujan yang normal seharusnya adalah hujan yang tidak membawa zat pencemar dan dengan pH 5,6. Air hujan yang memiliki sedikit asam karena H2O yang ada pada air hujan bereaksi dengan CO2 di udara. Apabila air hujan tercemar dengan asam-asam kuat, maka pH-nya akan turun di bawah 5,6, maka akan terjadi hujan asam. Hujan asam dengan global warming. Hujan asam sebenarnya dapat mencegah global warming. Gas buang seperti SO2, penyebab hujan asam mampu memantulkan sinar matahari keluar atmosfer bumi sehingga dapat mencegah kenaikan temperatur bumi. Namun, efek samping dari hujan asam menghasilkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dibanding global warming. Hujan yang normal seharusnya adalah hujan yang tidak membawa zat pencemar dan pH 5,6 seperti yang pengertian sebelumnya. Air hujan memang sedikit asam karena H2O yang ada pada air bereaksi dengan CO2 di udara. Pembentukan asam sulfat atau H2SO4. Gas SO2 bersifat bersama dengan radikal hidroksil dan oksigen melalui reaksi fotokatalitik di atmosfer akan membentuk asamnya. Persamaan reaksi kimianya dapat dilihat pada presentasi. Selanjutnya, apabila di udara terdapat nitrogen, monoksida atau NO, maka radikan hidroperoksil atau H2O yang terjadi pada salah satu reaksi di atas akan bereaksi kembali seperti NO plus H2O yang menjadi NO2 plus OH. Pada reaksi ini, radikal hidroksil akan terbentuk kembali. Jadi selama ada NO2 di udara, NO di udara, maka reaksi radikal hidroksil akan terbentuk kembali. Jadi semakin banyak SO2, maka akan semakin banyak pula asam sulfat yang terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Selanjutnya ada pembentukan asam nitrat atau HNO3. Pada siang hari terjadi reaksi fotokatalitik antara gas nitrogen dioksida dengan radikal hidroksil. Dengan persamaan NO2 plus OH2 menjadi HNO3. Pada malam hari terjadi reaksi antara nitrogen dioksida dengan ozon. Lalu pada bidang peternakan dan pertanian akan Moncong menghasilkan asam pada tanahnya, mengingat kotoran hewan banyak mengandung NH3 dan tanah pertanian mengandung urea. Amoniak di tanah semula akan menetralkan asam, namun garam-garam amoniak yang terbentuk akan teroksidasi menjadi asam nitrat dan asam sulfat. Di sisi lain, amoniak yang menguap ke udara dengan uap air akan membentuk amonia hingga memungkinkan penetralan asam yang ada di udara.
Selanjutnya ada pembentukan asam klorida atau HCl. Asam klorida biasanya terbentuk di lapisan stratosfer, di mana reaksinya melibatkan klorofluorokarbon atau CFC dan radikal oksigen. Lalu reaksi di atas merupakan bagian dari rangkaian reaksi yang menyebabkan deplesi lapisan ozon di stratosfer. Perbandingan tiga asam tersebut dalam hujan asam biasanya berkisar antara 62% oleh asam sulfat, 32% dari asam nitrat, dan 6% dari asam klorida. Penyebab terjadinya hujan asam, mayoritas hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri pembangkit tenaga listrik, kendaraan, dan pabrik pengolahan pertanian. Gas-gas yang dihasilkan oleh proses ini dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum berubah menjadi asam dan terdeposit ke tanah. Bukti terjadinya peningkatan hujan asam diperoleh dari analisis es kutub. Dapat dilihat dari turunnya kadar pH sejak dimulai revolusi industri dari pH 6 menjadi 4,5 atau 4. Informasi lain diperoleh dari organisasi yang dikenal sebagai diatom dan menghuni kolam-kolam. Pertumbuhan diatom akan meningkat pada pH tertentu sehingga jumlah diatom akan ditemukan di dasar kolam. Akan memperlihatkan perubahan pH secara tahunan bila kita melihat ke masing-masing lapisan tersebut. Selanjutnya, sejak dimulai revolusi industri, jumlah emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer turut meningkat. Industri yang menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara, merupakan sumber utama meningkatnya oksida belerang. Penggunaan cerobong asap yang tinggi untuk mengurangi polusi lokal berkontribusi dalam penyebaran hujan asam. Dikarenakan emisi gas yang dikeluarkan akan masuk ke sirkulasi udara regional yang memiliki jangkauan lebih luas. Hujan asam terjadi di daerah yang jauh dari lokasi sumbernya, di mana daerah pegunungan cenderung memperoleh lebih banyak karena tingginya curah hujan di daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Vika. Dampak hujan asam terhadap kehidupan lingkungan. Terjadinya hujan asam harus diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan bersifat global dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hujan asam memiliki dampak tidak hanya pada lingkungan biotik, namun juga lingkungan abiotik, antara lain dampak terhadap danau. Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertahan terhadap hubungan yang erat antara rendahnya pH dengan berkurangnya populasi ikan di danau-danau. pH di bawah 4,5 tidak memungkinkan bagi ikan untuk hidup, sementara pH 6 akan lebih tinggi akan membantu pertumbuhan populasi ikan. Asam di dalam air akan menghambat produksi enzim dari larva ikan untuk keluar dari telurnya. Asam juga mengikat logam beracun seperti aluminium di danau. Aluminium akan menyebabkan beberapa ikan mengeluarkan lendir berlebihan di sekitar insangnya, sehingga ikan sulit bernafas. Pertumbuhan fitoplankton yang menjadi sumber makanan ikan juga menghambat oleh tingginya kadar pH. Dampak terhadap tanah. Terjadinya pencucian mineral seperti Ca, Mg, dan potasium yang merupakan mineral utama bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mineral tersebut digantikan oleh logam berat seperti Al yang justru menghambat pertumbuhan akar dan menghambat penyerapan air. Mineral tersebut digantikan oleh logam berat seperti Al yang justru menghambat pertumbuhan akar dan menghambat penyerapan air. Adanya pelapukan dalam batang menandakan terjadinya kerusakan sistem transportasi air pada tanaman. Dampak terhadap kesehatan manusia yang pertama yaitu hujan asam juga dapat mempercepat proses pengkaratan dari beberapa material seperti batu kapur, pasir besi,
marmer, batu pada dinding beton, serta logam. Ancaman serius juga dapat terjadi pada bangunan tua serta monumen terhadap candi dan patung. Hujan asam dapat merusak batuan sebab akan melarutkan kalsium karbonat, meninggalkan kristal pada batuan yang telah menguap, seperti halnya sifat kristal semakin banyak akan merusak batuan. Upaya-upaya untuk mengurangi dan mencegah dampak dari hujan asam yang pertama yaitu pengendalian pencemaran selama pembakaran, yang kedua pengendalian setelah pembakaran, yang ketiga mengaplikasikan prinsip 3R, dan yang terakhir yaitu melakukan reboisasi dan penanaman kembali. Demikian materi dari kami, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Untuk rekan-rekan, bila ada pertanyaan, langsung saja on mic. Bila tidak dapat melakukan on mic karena kendala sinyal, bisa ketik langsung di kolom komentar. Terima kasih. Ya, silakan, Saudara Teddy Giomyokta. Saya ingin bertanya, apakah untuk kelompok yang membawakan materi hujan asam, apakah peristiwa El Nino dan La Nina berpengaruh terhadap hujan asam yang terjadi di daerah yang berdampak La Nina dan El Nino tersebut? Kalau berdampak, kenapa? Kalau tidak berdampak, kenapa? Siap, terima kasih teman-teman. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok yang bersangkutan, silakan menjawab. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Teddy, Saudara Teddy tadi. Untuk La Nina dan El Nino sendiri tidak berdampak pada hujan asam, dikarenakan El Nino dan El Nino itu tersebut adalah fenomena anomali cuaca. Jadi, sedangkan hujan asam tersebut adalah fenomena yang terjadi karena aktivitas manusia seperti industri pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian. Jadi El Nino dan El Nino sendiri tidak berdampak untuk hujan asam tersebut. Siap, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sesi tanya jawab dicukupkan. Selanjutnya kesimpulan dari saya, yakni hujan asam merupakan efek dari reaksi kimia antara sulfur, nitrogen, dan hidrogen. Hujan asam sangat berbahaya baik bagi lingkungan bahkan manusia karena memiliki sifat korosif. Selain itu sangat mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim karena mampu meningkatkan pH tanah dan mengubah temperatur udara. Hujan asam pula sebenarnya ada beberapa manfaat, tapi lebih banyak dampak berbahayanya bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Dari saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan ataupun tindakan, dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk kelompok 1 dipersilakan presentasi dengan moderator Muhammad Abi Nurjani. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin rekan-rekan, di sini saya akan memandu jalannya sesi
diskusi tentang mata kuliah kimia dasar. Selanjutnya, kelompok 1 bisa dipersiapkan untuk materinya yang akan dipaparkan. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Abdul Nurjani. Nah, di sini saya akan memandu rekan-rekan semua. Jadi diawali dengan pemaparan materi, selanjutnya akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin 1, 2 atau 3 pertanyaan, dipersilakan nanti ya. Bagi kelompok yang akan memaparkan materi, silakan dipersiapkan. Terima kasih. Mohon izin, apakah PPT-nya sudah kelihatan? Siap, sudah kelihatan Mas. Silakan dimulai. Siap, sudah. Siap, sudah. Silakan untuk kelompok C dengan materi CO2 dan pemanasan global, silakan untuk dimulai presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk mempresentasikan materi CO2 dan pemanasan global. Di sini beranggotakan saya sendiri, Akasa Rehanam, 2 Bimbing Putra, Fikri Asa Hanif, dan Ilil Firiski Nur Ilahi. Yang pertama yaitu emisi. Apa itu emisi? Emisi adalah hasil kegiatan manusia yang meningkatkan konsentrasi gas-gas greenhouse effect seperti karbon dioksida, metana, dan CFC yang menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat sehingga menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Yang kedua, CO2. CO2 merupakan gas inert dan gas ikutan yang keluar bersama gas alam. CO2 juga merupakan gas polutan dari emisi pembakaran bahan bakar, baik industri maupun kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Menurunkan nilai pembakaran dari gas alam, akan membentuk senyawa korosif jika dikombinasikan dengan air, penyumbang utama pemanasan global, dan setiap pembakaran dari bahan bakar menghasilkan gas CO2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bimbing. Gas rumah kaca pertama kali ditemukan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Proses di mana atmosfer memanaskan sebuah planet. Energi yang masuk ke bumi, 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Dibutuhkan oleh bumi karena jika tidak ada, bumi akan mendingin. Jika berlebihan akan menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, ada pemanasan global. Yang pertama, kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan disebabkan antara lain pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang melepas karbon dioksida atau CO2, dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Yang kedua, ketika atmosfer semakin kaya akan gas-gas rumah kaca ini, maka semakin menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Dampak pemanasan global.
Yang pertama, suhu global akan meningkat. Suhu global meningkat akan menyebabkan kekeringan pencairan es di gunung sebagai reservoir alami di beberapa tempat. Kemudian ada serangan serangga, penyakit tanaman, kemudian yang dapat menyebabkan kerugian di bidang pertanian dan kelangkaan pada tanaman pangan. Kemudian ada perubahan iklim. Beberapa dampak pemanasan global antara lain belahan bumi utara akan memanas lebih cepat sehingga gunung-gunung es mencair dan es yang terapung akan lebih sedikit. Kemudian daratan akan mengecil. Yang kedua, daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Kemudian yang ketiga, musim tanam di beberapa daerah lebih panjang. Yang keempat, suhu musim dingin dan malam hari akan meningkat. Kemudian yang kelima, daerah hangat menjadi lebih lembab. Yang keenam, curah hujan dunia akan meningkat. Yang ketujuh, bencana angin akan mengalami peningkatan atau lebih kencang. Dan yang terakhir adalah pola cuaca yang terprediksi yang sulit untuk diprediksi dan lebih ekstrim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dampak selanjutnya yaitu peningkatan permukaan air laut. Pemanasan global menyebabkan atmosfer menghangat. Lapisan es mencair sehingga volume membesar dan permukaan laut meninggi. Akibatnya erosi, banjir akibat air pasang mempengaruhi ekosistem pantai dan menenggelamkan daerah pesisir pantai. Ini disebabkan karena banyaknya mencair es di kutub, terutama di daerah Greenland, yang menyebabkan tinggi muka air laut di seluruh dunia telah meningkat 10 hingga 25 cm selama abad ke-20. Selanjutnya yaitu gangguan ekologis, di mana hewan akan bermigrasi ke kutub atau pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah tumbuhnya mencari habitat baru karena habitat lama menghangat. Namun spesies tersebut bisa saja musnah dikarenakan terhalang oleh pembangunan manusia. Lalu selanjutnya yaitu dampak sosial dan politik. Perubahan cuaca menyebabkan munculnya penyakit yang berkaitan dengan panas dan kematian. Gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. Bencana alam yang dapat menyebabkan perpindahan penduduk yang bisa menimbulkan penyakit. Pergeseran ekosistem juga akan menyebabkan penyebaran penyakit melalui air. Lalu beberapa spesies diperkirakan juga akan terseleksi maupun punah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya. Baik, mungkin untuk sesi presentasinya sudah cukup. Mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa menyalakan mic-nya terlebih dahulu untuk bertanya. Silakan apabila ada pertanyaan. Terima kasih.
Mohon izin moderator. Ya, silakan Bella. Mohon izin bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama Bella Puspita Dewi. Izin bertanya kepada kelompok 1 terkait CO2 dan juga pemanasan global. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses dari kedua peristiwa ini di atmosfer dan pada lapisan apa? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bella. Mungkin kelompok pemateri atau penyampaian presentasi tadi bisa dijawab. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Ya, silakan. Untuk jawaban pertanyaan tadi, proses pemanasan global sama tempatnya di lapisan apa? Pemanasan global sebenarnya ada kaitannya dengan kerusakan lapisan ozon. Nah, biasanya terjadi terjadi di daerah stratosfer dan troposfer, di mana ada lapisan ozon yang terdampak oleh CFC atau gas rumah kaca, sehingga menyebabkan pemanasan global itu tadi. Siap. Mas, apakah masih kurang jelas? Siap, sudah jelas. Terima kasih Mbak Ilil. Bella sudah terjawab oleh Ilil, dan mungkin apabila ada yang bertanya kembali atau bertanya lagi, bisa dipersilakan untuk bertanya dan menyalakan mic-nya. Terima kasih. Mohon izin moderator. Ya, silakan Anissa. Mohon izin untuk bertanya. Dari data yang pernah saya baca, bahwa malam hari memanas lebih cepat dari siang hari. Namun, penyinaran matahari kan terjadi di siang hari. Bagaimana menurut kelompok penyaji terkait hal ini? Siap, terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan dari Anissa bisa dijawab. Atau mungkin kita beri waktu untuk mencari jawabannya dulu. Terima kasih. Baik, untuk kelompok penyaji, apakah sudah mendapatkan jawabannya? Izin menjawab untuk pertanyaan dari Anissa. Iya, silakan. Jadi, kenapa pada malam hari proses pemanasan global itu terjadi lebih banyak dibandingkan pada siang hari? Jadi, ketika siang hari, ketika radiasi gelombang pendek masuk atau sinar matahari masuk ke bumi dan melalui celah-celah atmosfer ataupun melalui lapisan ozon, ketika panas terperangkap di bumi pada siang hari, bumi baru melepaskan panas itu ketika malam hari, dan yang dilepaskan bumi itu radiasi gelombang panjang. Ketika radiasi gelombang panjang dipancarkan, karena pada malam hari bumi tidak menerima radiasi gelombang pendek dari matahari. Radiasi gelombang panjang yang dipancarkan bumi itu terpantul kembali oleh gas rumah kaca. Itulah kenapa itu untuk pemanasan global lebih banyak terjadi di malam hari. Siap, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk Anissa, apakah bisa diterima atau monggo untuk ditanggapi? Siap, sudah paham moderator. Siap, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawaban yang diberikan. Ya, terima kasih kepada Anissa dan kelompok penyaji. Mungkin
Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya. Apabila tidak ada pertanyaan, bisa diakhiri. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dicukupkan. Untuk terakhir, saya akan memberi kesimpulan, yaitu CO2, metana, dan CFC merupakan gas-gas emisi yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini dapat mengakibatkan perubahan iklim yang dapat berdampak kepada kondisi sosial politik, lalu gangguan ekologis, dan peningkatan muka air laut. Mungkin dari saya cukup untuk kesimpulannya, bisa diakhiri, akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada PJ Matkul Kimdas atas nama Reo. Baik, terima kasih. Untuk kelompok terakhir itu kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan sekalian, di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi. Pada kelompok 2 dipersilakan untuk menampilkan PPT-nya. Baiklah, pada sesi pertama ini yaitu penampilan PPT yang akan ditampilkan oleh kelompok 2. Izin, kelompok 2 bisa dimulai. Apa sudah terlihat? Siap, sudah. Siap, Oke. sudah. Siap, Sudah, rekan. Seperti dia. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang partikel udara 2.5 dan partikel udara 10. Pertama-tama akan kami perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Alif Putra Cakra, kemudian ada Gani Hestri Wibowo, M. Fathaila Remon, dan Sofia Minja Asari. Kemudian yang pertama akan kami bahas adalah apa itu PM. Apa itu PM? Yaitu partikulat debu melayang atau suspended particulate matter atau SPM, merupakan campuran yang sangat rumit dari berbagai senyawa organik dan anorganik yang terbesar di udara dengan diameter yang sangat kecil, mulai dari kurang dari 1 mikron sampai dengan maksimal 500 mikron yang ada di udara. Kemudian yang kedua, apa itu partikel meter 2.5 dan partikel meter 10. Partikulat meter 2.5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau 2,5 mikrometer, sedangkan partikulat meter 10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selanjutnya, Saudara Gani. Siap. Berikutnya adalah sumber dan distribusi. Dari mana asalnya? Secara alamiah, partikulat debu dapat dihasilkan dari debu tanah kering yang terbawa oleh angin atau berasal dari muntahan letusan gunung berapi. Tak hanya itu,
Berbagai proses industri seperti proses penggilingan dan penyemprotan dapat menyebabkan abu berterbangan di udara, seperti yang juga dihasilkan oleh emisi kendaraan bermotor. Berikutnya adalah dampak terhadap kesehatan. Pada umumnya, ukuran partikulat debu sekitar 5 mikron merupakan partikulat udara yang dapat langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengendap di alveoli. Keadaan ini bukan berarti bahwa ukuran partikulat yang lebih besar dari 5 mikron tidak berbahaya, karena partikulat yang lebih besar dapat mengganggu saluran pernafasan bagian atas dan menyebabkan iritasi. Berikutnya adalah pengendalian. Bagaimana cara pengendaliannya? Dengan melengkapi area-area padat industri dan padat penduduk dengan alat penangkap debu atau elektropresipitator. Untuk pabrik dapat melengkapi water sprayer pada cerobong asap. Kemudian pembersihan ruangan dengan sistem basah sehingga debu atau partikel dapat terbawa keluar ruangan. Selain itu juga ada baiknya menggunakan masker saat keluar ruangan untuk mencegah iritasi saluran pernapasan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi penampilan presentasi telah selesai. Kita masuk ke sesi kedua, yaitunya sesi tanya jawab. Dibatasi 3 pertanyaan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Siap, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, baiklah saya sendiri akan bertanya. Mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, nama Ade Febrian yang ingin bertanya. Apa saja klasifikasi dan partikulat dari partikulat meter atau PM? Siap, terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan moderator. Saya bacakan pertanyaan lagi di apa saja klarifikasi dari partikulat meter. Nah, di sini ukuran partikulat yang dapat masuk ke dalam sistem respirasi adalah kurang dari 10 PM dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itulah ukuran 5-10 PM. Akan mudah tersaring secara fisik oleh rambut-rambut halus dalam rongga-rongga hidung. Kemudian ukuran 2-5 PM akan teredapkan di alveoli. Kemudian ukuran kecil dari 2 PM akan mudah masuk ke dalam saluran respirasi dan akan mudah keluar kembali bersama udara ekspirasi. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara Ade telah mengerti dengan jawaban tersebut? Siap, sudah, saudara Watan, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Dipersilakan. Mohon izin moderator. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ukuran-ukuran debu berbeda-beda. Jika diklasifikasikan ukurannya selain dengan alat, apakah ada tanda-tanda tertentu untuk bisa dilihat dengan kasat mata bahwa ukuran debu tersebut berapa mikron? Siap, terima kasih. Siap, terima kasih saudara Akasa. Ada kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab. Baik, izin saya Arif Putra Cakra Abimanyu akan mencoba untuk menjawab. Apa sudah terdengar suara saya? Izin moderator.
Siap, Siap, sudah. sudah. Baik, yang saya dapatkan dari sebuah jurnal dari Science Direct dengan judul Air Classification of Solid Particle dari M. Shapiro dan V. Galperin yang dipublikasi tahun 2004. Baik, di sini dikatakan cara pengklasifikasian partikel atau debu-debu yang ada di udara memiliki berbagai macam cara. Misal sebuah alat itu dibuat untuk mengklasifikasikan atau menyaring sebuah udara atau menentukan klasifikasi dari partikel-partikel dalam udara tersebut dengan berbagai cara. Saya akan memberikan sebuah contoh. Salah satunya yaitu gravitational counterflow zone. Jadi alat ini memanfaatkan gravitasi untuk membedakan mana udara bersih dan partikel yang dipisahkan dari udara tersebut. Kemudian ada gravitational crossflow zone. Alat ini menggunakan udara linier. Jadi contohnya dari udara itu dari kanan ke kiri. Kemudian bila ada partikel tersebut bila cukup berat akan langsung turun ke bawah seperti halnya gravitational counterflow zone yang pertama saya jelaskan tadi. Kemudian ada cascade air classifiers. Ini berbentuk seperti corong dengan tingkatan lebar masing-masing untuk tiap partikelnya. Kemudian ada inertial air classifier, jadi memanfaatkan gaya inersia dari partikel-partikel yang dikenakan pada partikel tersebut untuk memisahkan partikelnya. Di jurnal ini cukup banyak sebenarnya contoh-contohnya, nanti akan saya kemukakan di grup. Siap, mungkin apa bisa diterima jawabannya? Siap, bisa. Baik, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang masih ingin bertanya? Jika tidak ada, maka sesi pertanyaan telah berakhir dan masuk pada kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi kelompok 2 yang berjudul PM atau yang dikenal dengan particulate matter. Particulate matter yaitu semacam debu yang sangat kecil. Kekecilannya mulai dari 1 mikron hingga 500 mikron. Pada klasifikasinya terdapat dua klasifikasi, yaitu particulate matter 2.5 dan 10. Itu berdasarkan ukurannya. Diklasifikasikan berdasarkan ukurannya. Terbentuknya PM atau particulate matter tersebut berasal dari debu yang dihasilkan tanah kering, terbawa angin, ataupun muntahan letusan gunung berapi. Bukan hanya itu saja, tetapi juga termasuk proses industri, seperti penggalian, penyemprotan, dan juga disimulasi kendaraan bermotor. Bagaimana dampak dari PM tersebut terhadap makhluk hidup, yaitu berdampak pada kesehatan
bagi makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Bagaimana cara menangani dampaknya tersebut, yaitu dengan pada area industri yang padat penduduk agar memasang alat penangkap debu atau elektropresipitator, dan juga untuk pabrik lengkapi dengan water sprayer pada gerbang asap, dan keluar ruangan dengan memakai masker. Ya, sekian kesimpulannya. Baiklah, dengan kesimpulan tadi maka berakhirlah presentasi kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah selesai sesi diskusi kita. Terima kasih untuk rekan-rekan saya semua telah menghadiri sesi ini. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.